Assalamualaikum, hai guys. Bagi kalian yang lagi nyari handphone gaming dengan harga terjangkau, kayaknya Realme Narzo 50 5G ini bisa jadi salah satu pilihannya. Dimana handphone ini sudah nyaman banget untuk mainin game seperti Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG, ataupun game ringan kayak Stumble guys. Realme Narzo 50 5G ini dibekali RAM 6GB dengan storage 128GB. Dan handphone ini dibanderol dengan harga 3 jutaan aja. Lalu ada dua variasi warna yang bisa kamu pilih. Ada Hyper Black dan Hyper Blue yang gua pegang ini. Oke, untuk tampilan boxnya ini terasa simple. Cuma ada nama Narzo 50 5G di atasnya. Lalu ada tulisan besar Narzo di depannya ini. Dan di bagian sisi kanan kirinya ada tulisan Narzo kecil. Lalu di bawahnya ada logo Realme berwarna kuning, sedangkan untuk bagian belakang ada highlight atau informasi dari spesifikasi Narzo 50 5G. Di kotak putih ini ada tulisan Feel the Power dan di bawahnya Narzo by Realme. Sedangkan di dalamnya ada buku panduan penggunaan, buku garansi, SIM tray ejector, dan alhamdulillah di sini kita dapat satu jeli case warna bening yang agak kasar untuk bagian dalamnya ini. Lanjut, dan ini dia Narzo 50 5G. Kita simpan dulu dan kita lihat di bawahnya ada satu kepala charger dengan output maksimal 33 watt dan kabel USB Type-C dengan panjang sekitar 1 meteran. Oke, jadi dalam boxnya cuma ada itu aja. Sekarang kita fokus ke handphonenya. Secara pribadi, gua lumayan seneng sama desain mengotak kayak gini. Hampir mirip-mirip kayak iPhone 12 kali ya. Terlihat cantik dan minimalis. Apalagi untuk bagian belakangnya ini didesain dengan tekstur Kevlar ala mobil sport gitu. Dan di sini walaupun bahannya dari plastik atau dari polikarbonat, tapi ada motif garis diagonalnya gitu. Motif simple sih, tapi bikin handphone ini terlihat mewah. Apalagi untuk penempatan kameranya ini dikasih kotak dengan desain glossy di sekelilingnya. Jadi terlihat ada dua perpaduan warna antara dope dan glossy. Keren banget. Bodinya ini terbilang tipis, cuma 8,1 mm dengan dimensi 163,8 x 75,1. Cukup pas lah, nggak kaku dan nggak licin juga saat digenggam. Beratnya ini cuma 190 graman aja, cukup enteng dan nggak berat-berat amat. Bagian framenya ini terbuat dari besi dan di bagian samping kanan ada tombol power sekaligus merangkap untuk fingerprint. Di atasnya ada mikrofon, lalu di bagian kirinya ada dua tombol volume atas dan bawah. Dan untuk bagian SIM-nya ini masih menggunakan slot SIM hybrid. Lanjut, di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, satu mikrofon lagi, port charger USB dan grill speaker. Realme Narzo 50 5G ini punya prosesor MediaTek Dimensity 810 octa-core. Model RMX 3572, UI-nya Realme versi 3.0 berbasis Android terbaru yaitu 12. Pas gua nyalain handphone ini dan belum terinstall apa-apa, storage-nya ini terpakai 20GB dari storage 128GB. Lalu RAM-nya juga bisa kita tambah 5GB, yang tadinya 6GB sekarang bisa jadi 11GB. Mantap. Untuk display, Realme Narzo 50 5G ini sudah dibuat cukup mumpuni, di mana ia memiliki bentang luas 6,5 inch dengan resolusi Full HD+. Sentuhan maupun touchnya ini responsif banget. Secara Realme memberikan refresh rate ultra smooth 90Hz plus touch sampling rate sampai 180Hz. Nah, panel yang digunakannya ini adalah IPS. Saturasinya cukup baik plus penggunaan luar ruangan pun sudah cukup nyaman. Kecerahannya sampai 600 nits dan dibekali 16,7 juta warna. Untuk refresh rate-nya kita bisa juga ubah entah itu mau ke auto, high atau standar. Yang dimana ini berguna untuk penghemat daya tergantung konten yang sedang kalian tampilkan. Dan walaupun desain layarnya ini masih menggunakan desain water drop notch, tapi Realme sudah menyematkan fitur tambahan seperti O1 Ultra Vision Engine, yang dimana ini akan meningkatkan warna video dari aplikasi tertentu. Jadi kesimpulannya secara visual layarnya ini enak banget saat dipakai nonton streaming video, main game dan lain-lain. Touchscreen-nya ini cukup nyaman, halus gitu ya. Main game atau scrolling sosial media enaken pokoknya.
Gua pribadi termasuk salah satu orang yang hobi dengerin musik, entah ini secara langsung maupun melalui earphone atau TWS. Dan Realme benar-benar ngasih kualitas audio yang cukup memuaskan. Dimana di sini sudah dibekali dual speaker stereo, satu di bawah dan satunya lagi di atas layar ini. Bassnya nendang, nggak gember, dan hentakan treble-nya juga terdengar jelas. Clarity-nya juga oke, suara vokal pun ini masih terdengar lantang ya. Dengerin musik di volume 70%-an masih cukup baik. Pokoknya dalam ruangan kita bisa nyaman dengerin musik sama teman-teman tongkrongan. Oke, berikut untuk hasil contoh audionya. Guys, gimana untuk suaranya? Nah, di pengaturan suara dan getar, kita bisa juga custom audio menggunakan fitur teknologi Real Sound, yang dimana ini akan membuat audio lebih realistis. Seperti di sini bisa pilih mode pintar yang akan otomatis membuat suara dari apa yang kamu putar, entah itu video maupun game. Lalu ada juga film, game, dan musik. Ya, pokoknya fitur ini wajib banget kamu coba. Realme Narzo 50 5G ini dibekali kamera selfie 8 megapiksel dan dua kamera belakang, satu kamera utama 48 megapiksel dan satu kamera pemanis 2 megapiksel. Lalu di bawahnya ada LED flash dan di sini ada tulisan Matrix AI kamera. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Nah, di aplikasi kamera dalam mode malam kita akan melihat 2 kali zoom aja. Dan di atasnya ada pengaturan waktu, rasio aspek, dan mode pengaturan. Lalu ada mode jalanan yang zoomnya ini bisa kita atur dari 24 mm sampai 120 mm. Di atasnya ada flash, otomatis dan manual flash yang bisa kita atur tingkat kefokusannya ini. Lalu ada aspek rasio dan terakhir di pojok kanan atas ini ada pengatur waktu dan pengaturan. Di mode video ada 2 kali zoom, ada filter untuk mempercantik, dan di atasnya ada flash beserta opsi 720p dan 1080p. Di pojok kanan atas seperti biasa cuma ada mode pengaturan. Lalu di menu foto di sini ada fitur Google Lens untuk mendeteksi gambar yang kita foto. Lalu ada 2 kali zoom, filter untuk mempercantik supaya tambah cakep gitu ya, dan di atasnya ada flash. SDR yang bisa kita atur mau manual atau otomatis. Ada juga AI untuk mempertajam dan memberikan kualitas yang cukup bagus. Dan di sini ada pilihan aspek rasio. Lalu di pojok kanan titik 3 ini masih sama, cuma ada pengaturan waktu dan pengaturan kamera. Di mode potret di sini ada settingan atau bukaan lensa yang gunanya untuk mengatur ketajaman objek atau efek bokehnya. Lalu ada filter untuk mempercantik juga. Lanjut di mode Pro di sini kalian bisa mengubah atau menyeting kamera sesuai keinginan sendiri. Layaknya videografer profesional gitu ya. Bisa mengatur ISO, shutter, EPI dan lain-lain secara manual. Di mode kamera 48 megapiksel di sini cuma ada fitur flash, AI, pengaturan waktu dan pengaturan kamera aja. Lalu di mode selengkapnya di sini ada panorama, slow-mo, selang waktu dan pemindai teks. Oke, untuk hasil kamera, Narzo 50 ini ngasilin foto yang bagus walaupun dalam ruangan. Noise-nya minim, warna yang dihasilin bagus seperti aslinya dan detail gambarnya juga masih terlihat cukup. Untuk foto di luar terlihat oke, warnanya dapat, entah mau ditembakin ke lampu atau matahari, suasananya ini terlihat cakep. Seimbang ya antara perbandingan gelap maupun terangnya. Untuk foto malam juga oke, suasananya dapat, terangnya oke. Untuk harga handphone di kisaran 3 jutaan. Nah, untuk video di sini cuma ada pilihan resolusi 720p dan 1080p. Dan untuk FPS-nya di sini cuma ada 30 frame per second aja. Hasilnya ya kayak gini, pas dibawa jalan tapi masih oke, nggak shaking-shaking amat. Cukup stabil lah kalau menurut gua. Hasilnya juga masih kelihatan jernih ya, cahaya berlebihan bisa langsung diseimbangin gitu. Cukuplah untuk sekedar vlogging atau dokumentasi jalan-jalan gitu. Oh ya, untuk perekaman video ini nggak ada AIS, jadi kalau mau lebih stabil kita tetap harus menggunakan bantuan gimbal. Kamera mode depan juga oke, terbilang cukup ya untuk foto-foto selfie. Warna kulitnya jelas, nggak kekuningan, dan walaupun ngebelakangi cahaya, hasil warnanya ini masih kelihatan tajam.
Detailnya juga dapat dan ya mantap ya untuk harga handphone di 3 jutaan. Nah, sekarang gua bakalan nyobain beberapa game dimulai dari game ringan dulu. Pas gua mainin game Stumble guys, pergerakannya ini mulus banget. Touchscreen-nya juga enak. Di sini gua gak ngerasain problem kayak nge-freeze, patah-patah atau error gitu. Pergerakan karakternya halus banget, baik itu saat lari atau melompat sekalipun. Terus pergeseran kameranya juga cukup smooth. Ya, untuk game ini lancar banget ya. Lalu gua tes game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Settingan grafik smooth ultranya ini FPS-nya naik turun hanya di 29 sampai 30 FPS aja. Pergerakannya terasa halus baik itu saat naik mobil, menembak maupun berlari. Untuk game ini lancar-lancar aja, gua nggak nemuin kayak nge-freeze atau momen drop sekalipun. Tapi pas gua naikin settingan grafik dari game ini, sayangnya grafik ultra ini hanya mampu bertahan di 40 FPS aja. Dan satu lagi, untuk mainin game ini sebaiknya kalian jangan mengaktifkan gyroscope karena fitur atau sistem gyro di sini masih sangat terasa untuk bagian delaynya. Ya, untuk gyronya ini Realme Narzo 50 5G masih menggunakan virtual gyro yang berarti bukan bawaan dari hardware melainkan dari softwarenya sendiri. Lanjut untuk Mobile Legends. Gua mainin game ini di settingan grafik maksimal atau high gitu ya. Semua masih terasa lancar dan nyaman-nyaman aja. Untuk pergerakannya ini masih kerasa smooth, karakter maupun hero-nya ini terlihat lancar, entah itu saat berlari atau saat melawan musuh. Sedangkan untuk FPS-nya sendiri, pas gua mainin di grafik high, ia mampu menampilkan di 60 FPS dan hanya turun 1%, yaitu 59 FPS saat tim ini sedang bertarung. Oke, kita lanjut tes ke game berat atau bisa dibilang game kelas high, yaitu Genshin Impact. Di game ini gua nyobain dulu pakai settingan grafik medium atau menengah dan hasilnya bisa dibilang kurang maksimal. Gua ngerasain sedikit nge-freeze dan beberapa kali nge-lag gitu. Terus HP-nya juga agak sedikit panas. Tapi pas gua mainin pakai settingan grafik custom, bisa dibilang cukup nyaman. Nah, karena game ini punya map atau peta yang sangat luas, tentunya gua nyobain untuk keliling atau jalan-jalan dulu. Dan hasilnya beneran lancar, bisa dibilang cukup smooth gitu ya. Gua gak ngerasain lag bahkan saat bertarung sekalipun. Pergerakan karakternya enak banget dilihat, apalagi saat melakukan combo serangan. Nah, jadi kalau kalian mau mainin Genshin Impact dengan lancar, sebaiknya kalian pakai settingan di grafik custom aja. Nah, terus gua coba mainin game Apex Legends di grafis Ultra HD. Untuk grafik ini sih oke banget, FPS-nya ini di 30 FPS, tapi gua rasa kayak yang berat gitu ya. Pakai buat lari, menembak atau memukul, kerasa banget beratnya. Lalu gua coba turunin mainin game ini di grafik SD, ya lumayan agak ringan sih, jadi agak lebih cepat dari sebelumnya. Cuma tetap aja, di settingan ini sering ngalamin lag walaupun hanya sebentar. Dan sepertinya untuk game ini gua rekomendasiin kalian pakai grafik yang normal aja, atau supaya lebih smooth lagi kalian bisa pilih di mode grafik halus. Dijamin di grafik halus ini akselerasinya bakalan lebih mantap lagi. Untuk game Asphalt, FPS-nya ini naik turun di 29 sampai 30 FPS saat bermain. Game ini tentu lancar banget. Kualitas grafiknya terlihat realistis, bagian aspal jalanan juga cukup detail. Percikan nitronya keren atau api saat mobil sedang crash pun terlihat seru gitu ya. Bagian-bagian mobilnya enak banget dilihat, hal kecil kayak menabrak kotak dus juga terlihat keren. Pokoknya grafiknya oke deh untuk mainin game Asphalt 9 ini. Nah, sebagai handphone kelas menengah, Realme Narzo 50 5G juga punya fitur keren yaitu Game Space. Fitur ini berguna banget buat kalian untuk meningkatkan performa jadi mode pro gamers. Selain itu, fitur ini juga menyediakan layanan akselerasi jaringan untuk memberikan performa terbaik saat bermain game. Dan bahkan ada juga fitur blok notifikasi yang dimana ini berguna untuk memblok panggilan atau pesan sosial media dari smartphone. Nah, dengan begitu kalian nggak bakalan ngerasa keganggu dan akan tetap asik saat bermain game.
Selain itu, baterainya juga menjadi unggulan di Realme Narzo 50 5G. Kapasitas baterainya mencapai 5000 mAh yang didukung mode hemat daya. Nah, dengan kapasitas yang cukup besar ini tentunya bakalan enak banget buat dipakai komunikasi sehari-hari. Ya, mau nonton YouTube, main sosial media, ataupun foto-foto. Untuk persentasenya, saat gua nonton YouTube dengan kualitas HD, selama 1 jam ini baterainya hanya turun 10-12% aja. Dan saat tadi gua coba main game PUBG, sekali matchnya ini atau sekitar 30 menit, baterainya turun sekitar 5-6%-an. Terus untuk 2 kali match game Mobile Legends atau sekitar 35 menit, baterainya hanya turun sekitar 8%-an aja. Sedangkan pas mainin game Genshin Impact selama 30 menit, baterainya ini turun 12-14%-an aja. Nah, Narzo 50 5G ini juga udah didukung teknologi pengisian daya 33 watt Super DAT, di mana baterainya ini akan terisi hingga 50% dalam waktu 30 menit aja. Sedangkan untuk terisi penuh hingga 100%, HP ini membutuhkan waktu selama 1 jam 15 menit. Seperti yang udah gua jelasin sebelumnya, Realme Narzo 50 5G menggunakan Dimensity 810 sebagai otak utamanya. Untuk benchmarknya, pas gua tes di Geekbench 5, smartphone Realme Narzo 50 5G ini mampu menghasilkan skor 603 poin untuk single score dan 1801 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk Antutunya sendiri, SoC MediaTek Dimensity 810 5G ini mampu membukukan skor 396,437 poin. Angka ini cukup tinggi untuk sekelas handphone 5G dengan harga 3 jutaan. Dan pas gua tes di aplikasi Sensor Box, semuanya terisi dan hanya ada sensor suhu dan sensor tekanan aja yang masih alpha. Soal performa, Realme Narzo 50 5G ini yang gua rasain oke-oke aja. Lancar gitu ya, entah dipakai nonton video, scrolling sosial media, atau main game sekalipun. Konektivitasnya sudah 5G dan ada NPC juga. Di bagian fingerprint responnya juga sangat cepat, apalagi untuk Face ID. Walaupun gua pakai kacamata ini, tapi langsung kedetek gitu, keren. Oh ya, untuk matiin handphone ini kita harus tekan berbarengan antara power dan tombol volume atas. Nanti sekitar 5 detik bakalan muncul opsi pilihan seperti darurat, hidupkan ulang, matikan, dan layar kunci. Ya, terbilang sesuai ya. Walaupun ada beberapa kekurangan seperti layarnya ini bukan AMOLED yang masih menggunakan IPS. Terus slot kartu SIM-nya masih semi hybrid dan di bagian kamera tidak ada fitur ultra wide-nya. Tidak ada stabilisasi juga untuk video dan hanya 30 fps di resolusi 1080p. Tapi sekali lagi, jika memang kalian lebih ingin handphone untuk performa gaming, ini masih dibilang cukup. Untuk audio, hasil kamera foto atau video itu bisa dijadiin sebagai bonusnya aja. So, saat video ini dibuat, harga yang ditawarkan sekitar 3 jutaan untuk Realme Narzo 50 5G varian Hyper Black dan Hyper Blue. RAM-nya 6GB dan penyimpanannya 128GB. Untuk alamat pembelian bisa cek di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, like jika suka, komen, dan subscribe.